Kami adalah channel baru Mindole Yadam. Kami menyajikannya dengan sepenuh hati. Pada pertengahan dinasti Joseon, di rumah bangsawan terkemuka Kim Dae-gam di Hanyang, tuan muda sedang sekarat. Sudah 3 tahun. Semua tabib di Hanyang, siapapun yang layak disebut tabib, namun tak seorang pun mampu memastikan penyakitnya dengan tepat. Namun, ada satu hal yang terasa janggal. Obat yang menyelamatkan tuan muda ternyata bukan dibawa oleh tabib ternama. Dan juga bukan dari apotik terkenal di Hanyang, melainkan oleh seorang perempuan yang berjualan tok di pasar desa. Seorang perempuan yang diejek seluruh kampung sebagai wanita gendut. Begitu perempuan itu memasuki rumah Dae-gam, ia segera menemukan sesuatu yang selama 3 tahun tak seorang pun sadar. Di salah satu sudut ruangan, bungkusan-bungkusan obat bertumpuk seperti gunung, dan isi di dalamnya bukanlah obat. Nyonya tak sanggup melepaskan tangan putranya. Ia merasa, jika dilepaskan, anak itu akan pergi begitu saja. Hari ini, setidaknya makan 1 sendok bubur saja. Tak ada jawaban. Tuan muda sudah 3 hari, tak mampu menelan seteguk air pun. Dae-gam membuka pintu dan masuk. Wajahnya gelap. Tabib terakhir yang ia cari di Hanyang juga telah menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya. Kali ini juga, katanya tak tahu penyakitnya. Tenaganya jelas terkuras. Namun penyebabnya tak bisa diketahui. Sudah 3 tahun Dae-gam, selama 3 tahun, 12 tabib telah datang. Tak satu pun berhasil menyembuhkannya. Tangan sang nyonya bergetar. Biaya obat saja rasanya sudah setara dengan 100 karung beras. Meski harus menghabiskan 1000 karung beras, tolong selamatkan anakku. Jeritan itu menggema di ruangan kosong. Para pelayan menundukkan kepala di luar pintu. Hawa telah lama menghilang dari rumah ini, sejak 3 tahun lalu. Akhirnya, sang nyonya memanggil seorang dukun. Dae-gam menentangnya. Sebagai seorang sarjana Konfusianisme, membiarkan dukun masuk ke rumah adalah sebuah aib. Ini menyangkut kehormatan keluarga. Bisakah kehormatan menyelamatkan anak kita? Dae-gam tak mampu berkata apa-apa. Dukun itu duduk diam cukup lama. Asap perlahan naik menuju langit-langit. Tak lama kemudian, dukun itu membuka mulut. Di ruangan ini, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang berniat menyelamatkan, justru sedang memakan nyawanya. Apa maksudnya? Aku sendiri tak tahu. Aku hanya melihatnya demikian. Sesuatu yang hendak menyembuhkan, justru membuatnya tak sembuh. Dae-gam dan nyonya saling memandang. Mereka tak memahami maksudnya. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Ada orang lain yang bisa menyelamatkan tuan muda. Siapa dia? Aku tak tahu namanya. Namun, aku melihat wujudnya. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Seorang perempuan yang memeluk energi bumi. Tenaganya tebal, dadanya lapang, dan ia menyelamatkan tumbuhan, serta manusia sekaligus. Di mana ada perempuan seperti itu? Namun, dukun itu menatap lurus mata Dae-gam. Kau tak akan menemukannya. Tak dengan mata yang hanya melihat penampilan. Saat itu, tak seorang pun memahami maksud kata-kata itu. Baru kemudian mereka tahu bahwa kata-kata itu adalah keseluruhan dari kisah ini. Pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar setengah hari perjalanan dari Hanyang, di pasar desa kecil bernama Chongsugol, terjadi sebuah keributan. Nenek pingsan! Dia tidak bernapas! Panggil tabib! Tabib terdekat setengah hari perjalanan dari sini. Di tengah kepanikan, seorang perempuan bertubuh besar meloncat berdiri dari lapak top. Tolong beri jalan! Orang-orang membuka jalan. Chun Sim berlutut, melonggarkan kerah pakaian sang nenek. Ia memeriksa nadi dan pernapasan, lalu mendudukan tubuh itu tegak dan menepuk punggung bagian tengah dengan telapak tangan sebanyak 3 kali. Nenek, coba tarik napas dalam-dalam. Pelan-pelan. Tak lama kemudian, batuk keluar dari mulut sang nenek. Napas tipis pun kembali. Aduh. Helan napas lega menyelimuti pasar. Perempuan ini adalah Chun Sim. Usianya 25 tahun. Seorang gadis penjual tok di pasar. Dan perempuan yang oleh seluruh kampung dijuluki wanita gendut. Wanita gendut itu menyelamatkan nenek
Sepertinya dia paham tanaman baru kali ini lihat. Meski tubuhnya begitu, ternyata ada gunanya juga. Ucapan-ucapan yang terdengar seperti pujian, namun juga ejekan. Bagi Chun Sim, itu sudah biasa. Selama 25 tahun hidupnya, tak pernah sekalipun ada lamaran datang. Satu-satunya alasan, tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan orang lain. Saat kecil, anak-anak mengejeknya Chun Sim si gendut dan ia menangis sambil bersembunyi di balik selimut. Pada usia 15, ia pernah berpuasa 3 hari. Namun setelah 3 hari tanpa makan, ibunya justru jatuh lebih sakit. Sehingga sejak itu ia tak pernah berpuasa lagi. Lewat usia 20, ia tak lagi menangis dan tak lagi berpuasa. Sebagai gantinya, ia membangun satu tembok tebal di sudut hatinya. Ia belajar cara mendengar tanpa benar-benar mendengarkan. Tak apa, nenek itu sudah bangun. Itu saja sudah cukup. Seorang tabib keliling yang menyaksikan kejadian itu mendekat. Tanganmu cepat. Tangan yang tahu cara melancarkan qi dan darah. Ayah saya seorang pencari tanaman obat. Saya hanya belajar di samping beliau sejak kecil. Putri pencari obat ya. Tangan itu bukan tangan yang didapat dengan mudah. Chun Sim menunduk memberi salam dan kembali ke lapaknya. Tak seorang pun memperhatikannya. Namun tabib keliling itu berdiri cukup lama, menatap punggung Chun Sim yang menjauh. Apa arti semua itu? Belum ada yang tahu. Menjelang senja, Chun Sim pulang ke rumah dengan tampah kosong di kepalanya. Ibu, aku pulang. Dari dalam kamar terdengar batuk lemah. Apakah hari ini laku? Iya. Tok Maguat habis. Dengan ini, obat bulan ini sudah terbayar. Kau menderita seperti ini. Ibu minta maaf. Apa yang ibu katakan? Kalau ibu tenang, aku juga tenang. Ayah Chun Sim adalah pencari tanaman obat. Ia memetik tanaman obat untuk orang lain di gunung. Dan jika ada orang sakit, ia tak segan menempuh jalan malam. Saat Chun Sim berusia 12 tahun, ia naik gunung untuk menurunkan demam anak tetangga, namun terpeleset dan jatuh ke jurang. Keesokan harinya, saat warga desa menemukan ayahnya, di tangannya masih tergenggam seikat tanaman obat. Seseorang yang naik gunung demi orang lain, namun tak pernah kembali. Sejak itu, ibunya menjadi sakit-sakitan, dan Chun Sim mengurus rumah sejak usia 15 tahun. Lianure, Dangui, Licorice, Peony. Tangan Chun Sim sudah tahu mana yang menjadi racun dan mana yang menjadi obat. Pada masa ketika ayahnya, bahkan saat memetik sehelai rumput di gunung, selalu menyebutkan namanya. Ini Dangui, obat yang baik untuk perempuan. Ini Dukwal. Meski tampak mirip, kegunaannya berbeda. Chun Sim, ingatlah, di dunia ini banyak hal yang tampak sama, namun isinya berbeda. Pelajaran-pelajaran dari masa itu masih tersisa di tangan Chun Sim. Dan tangan itu akan segera menyelamatkan satu nyawa, meski belum ada yang mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, di rumah Degam, para pelayan dikirim ke segala penjuru untuk mencari tanaman obat dan orang yang memahaminya. Seorang pelayan sampai ke gunung belakang Chongsugol. Pada hari yang sama, Chun Sim juga naik ke gunung belakang untuk memetik tanaman obat. Ia bertemu seorang pria yang tampak panik. Ia mengenakan pakaian halus, namun sama sekali tak cocok untuk berada di gunung. Pria itu sedang mencabut sesuatu. Wajah Chun Sim mengeras. Letakkan itu. Sekarang juga. Kenapa? Itu tanaman beracun. Bagian dalam batangnya berwarna keunguan, bukan? Lihat di sini. Jika direbus dan diminum, dalam 3 hari, darah akan keluar dari mulut. Pelayan itu terkejut dan melempar tanaman itu. Apakah Anda datang mencari tanaman obat? Siapa yang sakit? Saya pelayan rumah Kim Degam di Hanyang. Tuan muda sudah 3 tahun terbaring sakit. 3 tahun? Mata Chun Sim bergetar sesaat. Apakah Anda tahu tanaman obat apa saja yang selama ini digunakan? Entahlah, berbagai tabib mencoba ini dan itu. Apakah pernah ada tanaman yang tampak mirip dengan ini? Chun Sim menunjuk tanaman beracun yang baru saja dicabut. Tabib sering menggunakan yang mirip dengan itu. Wajah Chun Sim berubah. Jangan-jangan tanaman obatnya yang salah. Chun Sim mengeluarkan licorice,
kacang hijau, dan kulit jeruk kering dari keranjangnya, dan menyerahkannya kepada pelayan. Bawa ini. Jika racun telah menumpuk, racunnya harus dinetralisir lebih dulu. Hanya ini, katanya ada orang sakit. Cepatlah kembali. Pelayan itu membungkuk dalam-dalam dan turun gunung. Nyonya, di gunung saya bertemu seorang perempuan yang memahami tanaman obat dengan sangat mendalam. Ia membedakan racun dan obat hanya dengan sekali pandang dan tahu kegunaan obat dengan jelas. Perempuan seperti apa dia? Dadanya lapang. Napas sang nyonya terhenti. Dada yang lapang, paham tanaman, mampu menyelamatkan manusia. Kata-kata sang dukun terlintas. Jika mencarinya dengan mata, kau tak akan menemukannya. Bawa perempuan itu ke sini. Sekarang juga. Apa? Sekarang juga. Terasa keputusasaan yang ditekan selama 3 tahun. Orang seperti saya, kalau pergi ke rumah Degam, apa gunanya? Nyonya telah memohon dengan sungguh-sungguh. Chunsim menatap ibunya. Chunsim, ya ibu, jika kau bisa menyelamatkan seseorang, pergilah. Tapi meninggalkan ibu. Ayahmu juga begitu dulu. Ia keluar di jalan malam. Katanya untuk memetik tanaman obat bagi anak orang lain. Ia pergi. Meski tahu mungkin tak akan kembali. Suara ibu bergetar sejenak. Jika ada tempat yang membutuhkan tanganmu, pergilah ke sana. Itulah yang benar. Saya akan pergi. Chunsim menyiapkan buntalan tanaman obat. Ia memasukkan semuanya, bahkan tanaman yang selama ini ia simpan, khusus untuk ibunya. Lalu ia berlutut di hadapan ibunya. Saya akan segera kembali. Baik, pergilah dengan hati-hati, bahwa jalan ini akan mengubah hidup Chunsim sepenuhnya. Saat itu, tak seorang pun dari mereka tahu. Tembok tinggi, halaman luas, dan genteng yang rapi. Tempat ini sama sekali berbeda dari dunia tempat Chunsim hidup. Tatapan para pelayan menyapu tubuh Chunsim. Perempuan itu katanya tahu tanaman obat. Lihat saja tubuhnya. Perempuan seperti itu katanya akan menyelamatkan tuan muda. Chunsim tak menghentikan langkahnya. Apakah kau perempuan itu? Ya. Nama saya Chunsim. Datang dari Chong Sugol. Nyonya memandang Chunsim dari atas ke bawah. Tatapannya sempat bergetar, namun tanpa berkata apapun, ia membimbing Chunsim ke dalam. Tak ada waktu untuk memikirkan kehormatan, asal anaknya bisa diselamatkan. Begitu memasuki kamar, Chunsim menahan napas dan mencium udara. Aroma ramuan yang belum direbus sempurna dan bau pahit yang seharusnya tak ada. Chunsim memegang pergelangan tangan tuan muda. Dingin, nadanya tipis, dan tak teratur. 1 detak, lalu 2 detak terhenti. Nadi yang berbahaya. Ia memeriksa lidah, gelap keabu-abuan. Ia memeriksa kuku, berwarna keunguan. Ini adalah tanda racun telah menumpuk lama. Chunsim membuka bungkusan-bungkusan obat yang menumpuk di sudut ruangan. Ia memeriksanya satu persatu, lalu tangannya berhenti. Ini, ada apa? Chunsim mengangkat 1 bungkus obat. Nyonya, tahukah Anda, obat ini apa? Bukankah itu Huanggi? Obat untuk menambah tenaga. Bukan. Ini bukan Huanggi. Ruangan menjadi sunyi. Dari luar memang mirip, namun serat akarnya berbeda. Lihat bagian ini. Huanggi seratnya lurus, dan bagian dalamnya kekuningan. Yang ini seratnya berpilin, dan bagian dalamnya pucat. Kalau begitu, apa itu sebenarnya? Ini salah satu jenis dokwal yang tumbuh di wilayah utara. Bukan menambah tenaga, melainkan justru mengurasnya. Dalam jumlah sedikit tak akan langsung terlihat. Namun jika diminum setiap hari, selama 3 tahun. 3 tahun, artinya anak kami telah diberi racun. Mungkin bukan sengaja, bisa saja salah mengenali tanaman obat. Namun hasilnya tetap sama, racun tumbuhan. Telah menumpuk lama di dalam tubuh. Wajah Dega mengeras, seperti batu. 3 tahun, obat yang diminum untuk menyelamatkan anaknya. Selama 3 tahun, justru membunuhnya.
Bisakah disembuhkan? Racun harus dikeluarkan lebih dulu, lalu tenaga diisi kembali. Urutannya tak boleh terbalik. Berikan saya waktu 3 hari. Hanya 3 hari. Degam menatap mata Chunsim. Mata yang lebih jernih dibandingkan mata tabib manapun yang pernah masuk ke ruangan ini. Lakukan. Sejak malam itu, Chunsim tak meninggalkan tempatnya. Ia merebus ramuan penawar racun, licorice, kacang hijau, dan kulit jeruk kering. Ia mengatur besar kecil api tanpa selisih sedikit pun. Jika terlalu kuat, khasiatnya menguap. Jika terlalu lemah, racunnya tak terurai. Saat ramuan selesai, ia mencicipi 1 sendok lebih dulu. Itu yang diajarkan ayahnya. Jangan pernah memberikan obat pada orang lain jika kau sendiri tak sanggup meminumnya. Memberi obat pada orang tak sadar adalah hal berbahaya. 1 tetes saja salah masuk bisa menyumbat saluran napas, menopang bagian bawah leher, lalu menuangkan ramuan. Sangat perlahan, 1 sendok demi 1 sendok. Para pelayan satu persatu pergi beristirahat. Namun cahaya api di dapur tak pernah padam. Hari kedua, demam tuan muda melonjak. Keningnya panas seperti bara dan keringat dingin mengalir deras. Demamnya setinggi ini, apa benar tidak apa-apa, Nyonya? Ini pertanda baik. Tubuhnya sedang mendorong racun keluar. Demam berarti tubuh sedang bertarung. Benarkah tidak apa-apa? Bagaimana jika ia justru semakin parah? Saya akan berjaga di sisinya. Jangan khawatir. Chunsim memeriksa nadi setiap 1 jam. Jika nadi kacau, ia mengusap punggung. Jika panas terlalu tinggi, ia meletakkan kain dingin di telapak kaki. Tolong, berhasiatlah. Ayah, tolong bantu. Apakah tanganku ini benar? Dari kejauhan, Nyonya memperhatikan pemandangan itu. Selama 3 tahun, tak terhitung tabib datang dan pergi. Namun, tak seorang pun pernah berjaga semalam suntuk seperti itu. Mereka hanya meninggalkan obat mahal lalu pergi. Mata Nyonya memerah. Saat itulah, Ibu, suara tipis. Chunsim tersentak dan membuka mata. Ibu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Tuan Muda membuka mata. Nyonya, Tuan Muda telah sadar. Nyonya berlari masuk. Begitu melihat mata anaknya terbuka, lututnya runtuh. Dan ia menangis tersedu-sedu. Anakku, kau membuka mata. Ibu, jangan menangis. Aku di sini. Tangan Tuan Muda yang gemetar menggenggam tangan ibunya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia menggenggam tangan itu. Tuan Muda menoleh. Seorang perempuan asing duduk di sampingnya. Mata merah, wajah bengkak, tangan kasar, perut bernoda ramuan obat. Siapakah perempuan ini? Dialah orang yang menyelamatkan nyawamu. Tidak. Saya hanya melakukan apa yang saya ketahui. Tuan Muda menatap Chunsim. Cukup lama. Orang ini berjaga sepanjang malam demi diriku. Padahal ia bahkan tak mengenalku. Bahwa tatapan itu untuk waktu yang lama. Chunsim tak mengetahuinya. Setelah Tuan Muda sadar, Chunsim tinggal 1 minggu lagi untuk membantu pemulihan. Warna wajah Tuan Muda perlahan kembali. Katakan apa yang kau inginkan. Apapun akan kupenuhi. Saya tak membutuhkan perak atau sutra. Saya hanya mohon agar ibu saya, yang hidup seorang diri, dapat menggunakan obat dengan tenang. Hanya itu? Benarkah hanya itu? Ya, itu sudah cukup. Degam memberikan perak dalam jumlah besar. Namun Chunsim tak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Chunsim, dari mana semua ini? Kita gunakan bersama saja. Obat seharusnya digunakan oleh mereka yang membutuhkan. Anak ini, kau benar-benar mirip ayahmu. Mendengar kata-kata mirip ayahmu, Chunsim merasa lebih bahagia dibandingkan pujian apapun. Pemandangan itu, Tuan Muda yang baru bisa berdiri dan keluar hingga ke bawah atap, menyaksikannya dari kejauhan. Orang itu sungguh hangat. Ayah, bolehkah saya meminta izin untuk melamar perempuan bernama Chunsim? Degam meletakkan cangkir tehnya. Perempuan itu? Ya,
Kau tahu bahwa tubuhnya berbeda dari orang lain. Saya tahu. Namun, apakah kehormatan yang menyelamatkan saya? Apakah kehormatan yang berjaga di sisi saya sepanjang malam? Degam menatap mata putranya. Mata yang selama 3 tahun telah kehilangan cahaya. Kini untuk pertama kalinya bersinar kembali. Degam, lihatlah mata anak itu. Itu mata yang baru saya lihat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Keheningan panjang. Baik. Panggil Chunsim. Chunsim, jadilah istri. Anak sulung kami. Chunsim meragukan pendengarannya. Nyonya, saya. Perempuan yang tak sedap dipandang. Demi kehormatan keluarga. Jika orang yang menyelamatkan anakku disebut tak layak, maka siapa di dunia ini yang layak? Setetes air mata mengalir dari mata Chunsim. Itu adalah kata-kata yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya. Meski banyak kekurangan, saya akan hidup dengan sepenuh hati. Namun, kebahagiaan ini tak bertahan lama. Semakin dekat hari pernikahan, semakin tajam. Mulut dunia menuju Chunsim. Kabar pernikahan menyebar seperti angin. Keluarga Kim Dae-gum akan mengambil wanita gendut sebagai menantu. Anaknya sakit parah. Mungkin mereka menggenggam jerami terakhir. Jika sampai terdengar di Hanyang, malunya bukan main. Wajah menantu adalah wajah keluarga. Kali ini, bisik-bisik itu berbeda. Bukan lagi sesuatu yang bisa ia tanggung sendiri. Kini, orang yang akan menjadi suaminya ikut menjadi bahan ejekan. Jika orang-orang tertawa, jika suamiku merasa malu, jika karena aku, ia tak bisa menegakkan kepala. Jatuh di atas kain gaun pengantin. Chunsim, belum tidur? Ibu, aku bukan perempuan cantik kan? Bagaimana jika orang-orang tertawa di hari pernikahan? Ibu menggenggam tangan putrinya. Ayahmu bukan lelaki tampan. Tubuhnya kecil, kulitnya gelap. Namun alasan aku mencintainya adalah setiap kali ia turun gunung, ia selalu membawa tanaman obat milik orang lain di dadanya. Jika seseorang memilihmu setelah melihat dirimu, itu berarti ia melihat hatimu. Percayalah padanya. Hari pernikahan, balai upacara dipenuhi kemegahan. Namun, tatapan para tamu tetap tertuju pada tubuh Chunsim. Apakah itu benar-benar pengantin? Apakah Dae-gum kehilangan akal? Kasihan tuan muda. Di balik hiasan kepala, Chunsim memejamkan mata. Kakinya gemetar. Ia ingin melarikan diri. Saat itu, terdengar langkah kaki. Perlahan, namun mendekat tanpa goyah. Tuan muda datang berjalan. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Kakinya sedikit terhuyung, namun matanya tak bergeser sedikit pun. Ia berhenti di depan balai upacara, lalu mengulurkan tangannya kepada Chunsim. Mari masuk bersama. Bisik-bisik pun terhenti. Dengan tangan gemetar, Chunsim menggenggam tangan itu. Hangat. Keduanya berjalan berdampingan, memasuki balai upacara. Tak seorang pun tertawa. Pada saat itu, pernikahan ini terasa lebih rapi dan hening dibandingkan pernikahan manapun di dunia. Bahkan setelah pernikahan, ujian bagi Chunsim belum berakhir. Katanya menantu baru akan makan. Bagaimana harus menyiapkan hidangannya? Dengar-dengar dia makan cukup banyak. Hehe. Chunsim tahu, bahkan di dalam rumah ini, ia belum sepenuhnya diterima. Tatapan para pelayan saat meja makan disajikan. Desahan pelayan dapur saat menyerahkan cucian. Kepala yang berpaling saat berpapasan di lorong. Ia tahu semuanya. Namun Chunsim tak mengeluh. Ia bangun paling awal setiap subuh untuk memeriksa dapur, merebus ramuan obat ibu mertua sendiri, dan jika ada pelayan yang sakit, ia merebuskan obat untuknya. Bibi, hari ini perut ibu mertua terasa tak enak. Bagaimana kalau kita memasak bubur? Saya akan membantu. Nyonya akan turun tangan sendiri. Kalau bersama, lebih cepat selesai, bukan? Beberapa hari berlalu, dan sikap para pelayan perlahan mulai berubah. Menantu baru ini diam-diam cukup perhatian. Suatu hari,
Dialah tabib keliling yang dulu memperhatikan gerak tangan Chunsim di pasar. Degam, siapakah tabib yang selama 3 tahun meracik obat untuk tuan muda? Pemilik apotek di Hanyang, seorang bernama Pak Chiomji. Mengapa kau bertanya? Saya telah memeriksa Huanggi yang digunakan di apoteknya. Mata Degam menyipit. Di antara bahan obat yang didatangkan dari utara, tercampur dokwal beracun. Dari luar, nyaris tak bisa dibedakan. Kemungkinan besar, bahkan pemilik apotek itu tak menyadarinya. Apakah itu benar? Yang lebih mengejutkan, orang yang mengenalinya dalam sekejap. Bukan tabib Hanyang, melainkan gadis penjual tok dari Chongsugol. Degam lama terdiam. Degam, Anda mendapatkan menantu yang sungguh baik. Tabib itu meminum secangkir teh dan pergi dengan tenang. Dengan ini, satu hal menjadi jelas. Rahasia 3 tahun akhirnya terungkap sepenuhnya. Chunsim, ya suamiku. Sejak awal, aku selalu takut. Apa yang kau takutkan? Aku takut tubuhku ini menjadi beban bagimu. Aku mendengar semua bisik-bisik saat pernikahan. Yang paling kutakutkan adalah jika karena aku, kau ikut menjadi bahan ejekan. Suara Chunsim bergetar. Jangan katakan kau menjadi beban. Tapi orang-orang di dunia ini, tuan muda, perlahan mendekat dan duduk di sisi Chunsim. Ujung lidah mereka tak berhak menentukan nilaimu. Aku terbaring selama 3 tahun, menatap langit-langit, tak tahu apakah aku hidup atau sudah mati. Suatu hari aku berpikir, aku akan mati seperti ini. Suara tuan muda ikut bergetar. Dalam malam-malam panjang itu, banyak orang datang dan pergi. Tabib, dukun, kerabat. Mereka menerima uang, memberikan obat, lalu pergi. Namun, tak seorang pun berjaga sepanjang malam, seperti dirimu. Suamiku, aku melihat caramu. Membagi perak, duduk di sisi orang sakit, merebus obat, tanpa kehilangan senyum. Tuan muda, perlahan menggenggam tangan Chunsim. Tangan dan hati itulah yang menyelamatkanku. Itulah dirimu yang sesungguhnya. Aku hanya, kau sudah menjadi orang yang berharga. Hanya saja dunia belum mengetahuinya. Sekarang, jangan lihat dunia. Lihatlah ke sisiku. Aku ada di sini. Air mata mengalir dari mata Chunsim. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertemu seseorang yang melihat dirinya. Apa adanya. Lampu minyak bergoyang. Bayangan 2 orang menyatu menjadi satu. 1 tahun berlalu sejak pernikahan. Sebagai menantu rumah Degam, Chunsim menempatkan dirinya secara tenang namun kokoh. Para pelayan yang awalnya memandang sinis satu persatu mulai membuka hati. Nyonya, bahan lauk hari ini agak kurang. Kalau ditambah daun perila ke dalam doenjang, rasanya akan lebih gurih. Mari kita coba bersama. Nyonya turun tangan sendiri. Kalau bersama, lebih enak bukan? Chunsim bukan menantu, melainkan menantu yang bekerja berdampingan. Chunsim, sejak kau datang, itu berkat bimbingan ibu mertua. Tuan muda pun telah pulih sepenuhnya dan kembali duduk di ruang baca, membaca kitab. Setiap kali Chunsim lewat, ia mengangkat kepala dan tersenyum. Satu senyum itu adalah seluruh dunia bagi Chunsim. Suatu hari, Degam tiba-tiba ambruk. Degam! Degam! Chunsim berlari menghampiri. Ia memeriksa nadi dan warna wajahnya. Ekspresinya mengeras. Nyonya, ini keadaannya sama seperti tuan muda dulu. Sama maksudmu? Ini juga racun tumbuhan yang telah lama menumpuk. Ayam mertua sejak muda mengonsumsi tonik dari apotek yang sama, bukan? Lebih dari 20 tahun, bahan yang sama telah menumpuk. Apotek Pak Chomji yang diberitahu tabib keliling, Huanggi, atau lebih tepatnya, dokwal beracun, itu bukan hanya digunakan untuk anaknya. Bukan 3 tahun, melainkan 20 tahun.
Degam telah menelan racun selama 20 tahun. Bisakah disembuhkan? Bisa. Kali ini pun saya akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kali ini ia tak sendirian. Tuan muda datang ke dapur dan menjaga api. Istriku, minumlah air. Aku baik-baik saja. Beristirahatlah dulu. Jika kau tak beristirahat, bagaimana mungkin aku beristirahat? Tuan muda duduk berdampingan di sisi Chun Sim. 3 tahun lalu, kau menjaga api sendirian. Sekarang, aku akan berada di sisimu. Tanpa berkata apapun, Chun Sim menyandarkan kepala sejenak di bahu suaminya. Di bawah cahaya api, bahu mereka miring berdampingan. 5 hari kemudian, Degam membuka mata. Ia menoleh dan melihat Chun Sim. Di sudut ruangan, menurunkan panci ramuan obat. Wajahnya bengkak karena berjaga 5 malam. Bayangan gelap menggantung di bawah matanya. Chun Sim lagi. Tidak, suami saya yang menjaga api sepanjang malam. Mata Degam memerah. Orang tua ini telah menilai manusia hanya dari luarnya. Ayah mertua, ketika pertama kali mendengar tentangmu, jujur saja, aku tak senang. Kehormatanlah yang kuutamakan. Namun, apakah kehormatan yang menyelamatkanku? Kaulah yang melakukannya. Degam menunduk dalam-dalam kepada Chun Sim. Seorang ayah mertua menunduk kepada menantunya. Hal yang belum pernah terjadi. Para pelayan mengucek mata mereka dan nyonya menangis tanpa suara. Kabar bahwa Degam pulih menyebar. Menantu rumah Kim Degam bahkan menyelamatkan Degam. Setelah anaknya, kini ayahnya juga. Kita dulu mengejeknya sebagai wanita gendut. Kata wanita gendut perlahan menghilang dari mulut orang-orang. Sebagai gantinya, beredar sebutan baru menantu bertangan obat. Chun Sim yang berhati lapang, 56. Dukun yang dulu kembali mengunjungi rumah Degam. Halaman rumah Degam. Dukun itu menatap Chun Sim cukup lama. Jadi engkaulah orangnya, perempuan yang memeluk energi bumi. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Sudah kukatakan, jika dicari dengan mata, tak akan ditemukan. Bumi menampung segalanya. Hujan, kekeringan, bumi tetap di sana. Kau pun begitu, bukan tubuhmu yang lapang, melainkan hatimu. Itulah energi sejati. Chun Sim menyimpan kata-kata itu dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tubuhnya tak terasa memalukan. 57. Waktu berlalu. Chun Sim membuka sebuah apotek kecil di dalam rumah Degam. Bagi yang tak punya uang, ia tak memungut bayaran. Bagi lansia yang tak punya tempat, ia menyediakan kamar hangat. Nyonya, nenekku, tak berhenti batuk. Bawalah obat ini. Minum 3 kali sehari, 1 sendok. Setelah makan, terima kasih nyonya. Anak itu berlari pergi. Dari belakang, terdengar suara yang akrab. 58. Apakah kau bahagia, istriku? Ya, suamiku. Aku bahagia. Aku juga bahagia, suamiku. Ada apa? Terima kasih karena telah melihatku. Tuan muda hanya tersenyum. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Chun Sim dan bersama-sama menatap cahaya matahari di luar pintu apotik. Kisah ini bukanlah kisah tentang perempuan gemuk yang menjadi menantu keluarga bangsawan, melainkan kisah tentang bagaimana seseorang yang melihat isi hati hidup di dunia, yang hanya melihat penampilan. Ayah Chun Sim pergi ke gunung demi orang lain dan tak pernah kembali. Chun Sim berdiri di jalan yang sama. Namun kali ini ia kembali karena ada tempat untuk kembali. Di dinding apotek, keranjang tua yang pernah digunakan ayahnya masih tergantung. Chun Sim tak pernah menurunkannya. Kadang-kadang saat merebus obat, ia menatap keranjang itu lama sekali. Apa yang ia pikirkan hanya Chun Sim yang tahu. Namun setiap kali itu terjadi, konon Chun Sim
selalu menggumamkan kata yang sama. Ayah, aku baik-baik saja hari ini, bukan? Tak ada jawaban. Namun setiap kali angin menggoyangkan pintu apotik, aroma tanaman obat perlahan menyebar. Seolah-olah itulah jawabannya.